Baik, terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS pada mata kuliah Manajemen Kinerja. Manajemen kinerja. Setiap perusahaan atau organisasi memerlukan pengelolaan kinerja yang efektif guna mencapai kriteria suatu perusahaan yang berkinerja unggul. Hal ini sejalan dengan iklim persaingan usaha yang semakin ketat dan kompetitif seperti yang terjadi dewasa ini. Salah satu strategi pengelolaan kinerja perusahaan yang efektif adalah yaitu dengan cara menerapkan manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari merencanakan atau perencanaan kinerja, terus masuk pada pemantauan, peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tidak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Berikutnya masuk pada manajemen kinerja, studi literatur. Pengertian kinerja menurut para ahli. Menurut Mangkunegara 2004 menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sementara itu pengertian performance atau kinerja menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo 2012 sering diartikan sebagai kinerja. Hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Jadi menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo 2012 itu, kinerja itu bukan hanya hasil yang dicapai oleh karyawannya, tetapi juga proses dari hasil itu, prosesnya juga itu termaksud dari performance. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Implementasi manajemen kinerja. Pengertian manajemen kinerja menurut para ahli. Menurut Aguinis dalam Biron, Farndale dan Pawe 2011 mengatakan bahwa manajemen kinerja merupakan proses yang berkesinambungan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengembangkan kinerja anggota organisasi dan menyelaraskan kinerja dengan tujuan strategis organisasi. Menurut Dessler dalam Jack Sheets 2013, definisi manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, terus penilaian dan pengembangan kinerja ke dalam suatu sistem tunggal bersama yang bertujuan untuk memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Implementasi manajemen kinerja di Perum PHT. Perum PHT merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Madura. Sebagai entitas bisnis perusahaan kehutanan yang tertua di Indonesia, kini berorientasi pada pencapaian sustainability, planet, profit, dan people secara integratif. Dengan semakin berkembangnya tuntunan dalam pengelolaan perusahaan modern, Perum PHT menerapkan manajemen kinerja. Manajemen kinerja bagi karyawan Perum PHT memasukkan proses pendekatan sistem penilaian kinerja yang berhubungan dengan yaitu penentuan sasaran atau orientasi hasil, faktor perilaku karyawan Perum PHT atau kompetensi, dan keahlian atau proses sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan menyangkut semua anggota organisasi sebagai mitra dalam proses tersebut.
Implementasi manajemen kinerja Perum HT. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, implementasi manajemen kinerja masih belum dapat diaplikasikan dengan efektif. Hal ini diduga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu belum seluruh tahapan manajemen kinerja dilaksanakan di Perum PHT sesuai ketentuan yang berlaku. Karyawan masih menganggap bahwa kegiatan manajemen kinerja adalah melakukan penilaian kinerja dengan format baru. Yang kedua, manajer ini masih belum sepenuhnya mendukung manajer kinerja untuk diterapkan di satuan unit kerjanya. Karena dengan diterapkannya manajemen kinerja, menurut para manajer lini untuk melakukan lebih banyak pekerjaan administratif dibanding penilaian kinerja yang selama ini dilakukan. Dalam hal ini DP3. Yang ketiga, manajemen kinerja disikapi negatif oleh karyawan karena adanya pemahaman karyawan bahwa dengan diberlakukannya manajemen kinerja diperkirakan akan mempengaruhi kepada benefit yang akan diterima oleh karyawan selama ini. Yang keempat, sistem yang masih belum sempurna. Hal ini terlihat ketika disampaikan kepada pemegang jabatan masih terdapat ketidaksesuaian seperti indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam suatu jabatan tidak sesuai dengan realita. Belum memadainya pengetahuan karyawan terhadap proses manajemen kinerja, sehingga penerapan manajemen kinerja masih dianggap sebagai beban tambahan dalam pekerjaan. Belum adanya kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan dalam proses manajemen kinerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh direksi. Manajemen kinerja masuk pada rumusan masalah dari Perum PHT. Yang pertama yang akan dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana manajemen kinerja yang diterapkan di Perum PHT. Dan kedua, bagaimana tanggapan karyawan tentang pelaksanaan manajemen kinerja di Perum PHT. Implementasi manajemen kinerja. Menurut Wibisono 2012, tujuan dari manajemen kinerja adalah yang pertama itu untuk mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. Yang ketiga, membantu penentuan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam sebuah organisasi, dan kinerja individual. Yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan memperbaiki berkesinambungan. Yang kelima, mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerja optimal. Implementasi manajemen kinerja. Menurut Pulakos 2009, meskipun penerapan proses manajemen kinerja bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, studi best practices dan pendapat para ahli menunjukkan bahwa pada dasarnya semua sistem berisi variasi 8 langkah proses manajemen kinerja, yaitu yang pertama, penetapan tujuan organisasi, divisi, dan departemen oleh pemimpin. Yang kedua, penyusunan kesepakatan sasaran kerja oleh manajer dan karyawan. Yang ketiga, manajer dan karyawan secara rutin melakukan diskusi atau kinerja yang sedang berlangsung. Yang keempat, karyawan memberikan penilaian terhadap kinerjanya sendiri atau dalam kurung penilaian kinerja mandiri. Yang kelima, penilaian dari pihak lain terhadap kinerja karyawan atau penilaian kinerja 360. Yang keenam, penilaian kinerja manajer. Yang ketujuh, review formal manajer dan karyawan. Yang kedelapan, tindak lanjut manajemen kinerja. Berikutnya masuk pada manajemen kinerja. Metode penelitian manajemen kinerja di Perum PHT. Identifikasi dan operasionalisasi variabel. Yaitu ada variabel
dimensi dan indikator. Di bagian variabel itu ada implementasi manajemen kinerja. Di dimensinya itu ada rencana, tindakan, monitor, dan review. Indikatornya dari dimensinya bagian pertama rencana, yaitu penetapan tujuan organisasi, divisi, dan departemen, menyusun kesepakatan sasaran kerja. Di dimensi tindakannya itu indikatornya diskusi tindakan kerja dan pengembangan. Monitornya itu indikatornya itu penilaian kinerja mandiri, penilaian kinerja lingkungan, dan penilaian kinerja manajer. Di bagian dimensi reviewnya itu indikatornya review formal dan umpan balik. Tindak lanjut manajemen kinerja. Manajemen kinerja, metode penelitian, identifikasi dan operasionalisasi variabel. Sesuai dengan tabel yang tadi, bahwa pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi credibility atau validasi internal dengan cara triangulasi, transferability atau validasi eksternal, dependability atau reliabilitas, dan conformability atau objektivitas. Menurut Somatri 2005, pada penelitian ini akan dilakukan cara triangulasi dalam pengujian data, khususnya triangulasi metodologis. Triangulasi metodologis yaitu penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen. Masuk pada pembahasan manajemen kinerja di Perum PHT. Manajemen kinerja di Perum PHT dilaksanakan dalam beberapa tahun, yaitu kesepakatan sasaran kerja atau KS-nya itu di akhir tahun sebelumnya, realisasi kerja atau RK itu sepanjang tahun dilaksanakan, review, bimbingan, dan konseling atau RBK itu dilaksanakannya setiap triwulan, evaluasi dan rencana pengembangan atau ERP dilakukan pada akhir tahun, dan seterusnya kembali ke tahap yang pertama, yaitu kesepakatan sasaran kerja KSK yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya. Pembahasan manajemen kinerja di Perum PHT. Proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, menetapkan tujuan organisasi, divisi, departemen, dan individu sebagai dasar untuk melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Yaitu masuk pada rencana. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi, divisi, dan departemen. Penetapan tujuan organisasi, divisi, dan manajemen di Perum PHT. Perencanaan kinerja merupakan titik awal dari proses manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perum PHT telah menetapkan visi dan misi perusahaan, dan hal ini telah dijabarkan lebih lanjut pada tingkat-tingkat penetapan tujuan organisasi, divisi, dan departemen di Perum PHT. Perencanaan kinerja merupakan titik awal dari proses manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perum PHT telah menetapkan visi dan misi perusahaan. Dalam hal ini telah dijabarkan lebih lanjut pada tingkat-tingkat satuan unit organisasi dalam menentukan visi dan misi perusahaan. Perum PHT telah mendefinisikan tujuan satuan unit organisasi yang menjadi pengelolaan hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan memiliki produk spesifik yang dijadikan kompetensi inti, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu. Yang kedua, menyusun kesepakatan sasaran kerja.
Menyusun kesepakatan sasaran kerja oleh manajer dan karyawan di Perum PHT. Kesepakatan kinerja merupakan kontrak kinerja karyawan dengan manajer yang disebut dengan personal contract. Antara manajer dan karyawan harus disepakat tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi komitmen untuk menjalankannya. Bentuk kesepakatan kerja di Perum PHT tertuang dalam formulir kesepakatan sasaran kinerja atau KSK yang dilakukan oleh manajer dan karyawan pada setiap akhir tahun atau di awal tahun. Pengisian formulir KSK merupakan hal yang sangat penting dalam proses manajemen kinerja di Perum PHT. Walaupun masih ada beberapa karyawan yang belum merespon dengan baik, salah satu hal yang cukup sering ditemui di lapangan dan menjadi permasalahan dalam pengisian formulir KSK adalah masih cukup banyak indikator yang kurang sesuai dengan tugas dan jabatan karyawan. Selain itu, pengalaman yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi perubahan rencana kerja perusahaan dalam tahun yang berjalan. Berikutnya masuk pada tindakan kerja. Setelah kita menyusun rencana, selanjutnya masuk pada tindakan pelaksanaannya, yaitu tindakan kerjanya itu yaitu diskusi manajer dan karyawan atas kinerja yang sedang berlangsung di Perum PHT. Yaitu berikutnya masuk pada monitoring, penilaian kinerja mandiri di Perum PHT. Jadi penilaian ini terhadap kinerja karyawan sendiri secara teoritis. Itu merupakan strategi yang berguna untuk meningkatkan kepemilikan dan penerimaan proses manajemen kinerja. Memahami persepsi karyawan terhadap efektivitas mereka sendiri akan membantu manajer dalam berurusan dengan mereka secara lebih efektif. Penilaian kinerja mandiri yang dilakukan oleh Perum PHT adalah bagaimana karyawan secara bertanggung jawab mengisi hasil kerja yang telah dicapai ke dalam formulir realisasi kinerja atau RLK secara rutin per triwulan. Yaitu monitoring yang kedua yaitu penilaian kinerja lingkungan di Perum PHT. Penilaian kinerja di lingkungan di Perum PHT memperoleh informasi kinerja dari manajer, kolege, laporan langsung, dan pelanggan sering disebut sebagai penilaian 360 derajat atau penilaian kinerja lingkungan. Salah satu keuntungan menggunakan penilaian selain manajer adalah bahwa mereka sering melihat aspek yang berbeda dan kinerja karyawan dan secara kolektif memberikan gambaran yang lebih lengkap dan efektivitas seorang. Namun demikian, Perum PHT belum melakukan program penilaian kinerja lingkungan karena hal ini memerlukan persiapan yang sangat kompleks. Menurut Kepala Seks Kinerja Industrial dan Pelayanan SDM, penilaian lingkungan belum dilaksanakan, kinerjanya masih sangat sulit untuk menyusun administrasi penilaian kinerjanya. Monitoring yang ketiga yaitu penilaian kinerja manajer di Perum PHT. Penilaian kinerja manajer di Perum PHT yaitu memantau prestasi karyawan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan standar kinerja. Dalam sistem manajemen kinerja yang ditetapkan Perum PHT, pimpinan diharuskan untuk memvalidasi atas apa yang telah diinput oleh karyawan dalam formulir RLK untuk memastikan bahwa hasil kerja yang dicantumkan dalam formulir sesuai dengan kinerja yang diperoleh oleh karyawan. Selanjutnya melakukan review formal manajer dan karyawan di Perum PHT. Review formal karyawan, manajer dan karyawan di Perum PHT dilakukan terhadap segenap sumber daya manusia. Jadi karyawan-karyawannya itu ataupun orang-orang yang di review itu mereka melakukan review secara periodik untuk mengukur dan menilai dan mengevaluasi tentang seberapa jauh kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Review itu digunakan untuk
peninjauan ulang atas penetapan tujuan, sasaran, rencana, dan proses pelaksanaan kinerja sebelumnya. Review yang kedua itu tindak lanjut manajemen kinerja di Perum PHT. Salah satu yang paling umum dalam hubungan kinerja penghargaan adalah mengkaitkannya dengan remunerasi terhadap kinerja. Kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian penerapan manajemen kinerja di Perum PHT dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen kinerja di Perum PHT belum dilaksanakan sesuai dengan manajemen kinerja sebagaimana telah ditetapkan perusahaan. Implementasi manajemen kinerja Perum PHT masih berfokus pada proses penilaian kinerja, sedangkan tahapan kesepakatan dan bimbingan yang merupakan tahapan penting dalam manajemen kinerja belum dilakukan. Dan juga memaksimalkan fungsi online dalam proses manajemen kinerja, yaitu dengan membuka aplikasi sistem manajemen kinerja untuk bias diakses oleh seluruh karyawan, sehingga seluruh karyawan di Perum PHT dapat dengan mudah berinteraksi terhadap dinamika yang ada dalam proses manajemen kinerja. Memberikan hukuman ketika karyawan tidak menunjukkan kinerja yang baik. Setelah karyawan tersebut diberikan pembinaan pengarahan oleh atasannya melalui proses coaching dan counseling, serta melakukan pengurangan nilai ketika salah satu tahapan dalam manajemen kinerja tidak dipenuhi oleh karyawan. Sekian dan terima kasih.